Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga teman-teman sehat, berkelimpahan rezeki, dan selalu Iya semangat. iya 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 Oke. iya iya. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman, saya pengen membahas soal kapan waktunya kita mencari pegawai barberman, kayak itu. Pernah nggak teman-teman, setelah teman-teman itu buka usaha barbershop, itu kepikiran, wah aku pengen cari pegawai nih kayak gitu. Atau mungkin kepikiran, wah kapan ya waktu saya cari pegawai kan gitu. Atau mungkin kepikiran saya biar ada temennya pengen nyari pegawai itu. Atau kepikiran soal wah biar kelihatan keren eh nyari pegawai nih kayak gitu. Atau mungkin eh, kepikiran aku pengen cepet maju, aku pengen cepet berkembang. Ah, aku harus segera nyari pegawai gitu. Atau kepikiran masih bingung gitu loh. Kapan waktunya nyari pegawai gitu ya. Nah, ini akan menjawab kegalauan atau problem seputar itu tadi, teman-teman. Nah, kalau menurut saya, kapan waktunya nyari pegawai itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu tergantung plan teman-teman juga. Maksud saya adalah tergantung planning teman-teman gitu. Mungkin ada orang yang punya planning setahun harus membuka cabang 3 gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena dia mungkin banyak modal gitu loh. Nah ya itu nggak apa-apa gitu. Langsung setahun buka 3 gitu. Buka pertama, ini pertama ya. Pertama mungkin baru jalan berapa bulan gitu dan belum kelihatan ini menghasilkan banget, langsung buka lagi. Contoh ini nyari pegawai, sudah ada yang jaga, buka lagi. Terus ini juga baru beberapa bulan, belum kelihatan hasilnya, eh, terus nyari pegawai, buka lagi. Kayak gitu. Itu ya nggak apa-apa teman-teman. Karena mungkin teman-teman punya goal atau cita-cita atau ambisi yang mungkin pengen cepat kan gitu loh. Dan teman-teman sudah punya modal yang banyak gitu. Itu nggak apa-apa, langsung buka satu, terus berapa bulan buka lagi, terus berapa bulan buka lagi gitu. Asalkan modalnya benar-benar kuat. Karena nanti kalau teman-teman itu ini tidak kuat di permodalan, kalian mungkin pas-pasan gitu buka satu, terus ini belum begitu kelihatan hasilnya, belum kelihatan menghasilkan, terus buka lagi. Nah ini nanti ini malah seperti kayak vampir teman-teman, nyedot uang dari teman-teman kan tuh, buka lagi. Wah ini belum begitu jalan udah buka lagi kan tuh. Ini seperti vampir, vampir itu nyedot keuangan teman-teman gitu. Karena ini belum begitu menghasilkan, ini juga belum begitu menghasilkan, ini juga belum begitu menghasilkan. Gitu. Oleh karena itu, kalau teman-teman sudah uh, siap dengan modal yang banyak, nggak apa-apa, langsung buka satu, buka kedua, buka ketiga gitu. Karena itu juga akan bagus untuk segera mempercepat branding teman-teman gitu, outlet atau barbershop teman-teman, supaya segera orang uh, mengenalnya, mengenal nama barbershop tersebut, itu juga bagus ini. Yaitu kan dengan kalian dengan teman-teman membuka cabang ini 3 kan makin banyak orang yang tahu branding nama ataupun outlet teman-teman itu kan gitu. Tapi kalau seumpama teman-teman benar-benar tidak kuat di ini permodalan, itu mending saran saya jangan pakai cara ini. Apakah cara ini salah Mas Bagus? Tidak gitu. Ini benar juga gitu. Tergantung kekuatan teman-teman kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau seumpama teman-teman modalnya cukup, maksudnya pas-pasan kan gitu lah, ya. Itu teman-teman mending saya sarankan untuk buka pertama ini biar jalan dulu, biar rame dulu gitu. Jangan langsung segera nyari pegawai kayak itu. Teman-teman harus benar-benar eh, berpikir yang matang ini. Buka pertama ini harus sudah jalan dulu, harus sudah matang dulu, harus sudah oke dulu. Gimana ukurannya? Ukurannya adalah hasil dari outlet pertama ini harus sudah bisa mencukupi kebutuhan teman-teman dulu.
Kayak contoh seperti sandang, papan, pangan, kan gitu. Itu harus dari outlet pertama itu harus bisa mencukupi kebutuhan teman-teman dulu. Kayak itu. Jangan sampai ini belum outlet pertama ini belum bisa mencukupi kebutuhan teman-teman, malah teman-teman nyari pegawai, kan gitu loh. Lah gimana? Kebutuhan teman-teman aja belum tercukupi oleh outlet ini, kok malah nyari pegawai, kayak itu. Dan pegawai nanti, ya gimana kalau ini kebutuhannya juga tidak tercukupi juga? Maksudku adalah barbershop-nya masih sepi gitu loh teman-teman. Nah terus ini mau digaji berapa juga, kan gitu. Kalaupun kalian gaji sedikit atau kurang atau apa ya, kalau ininya sepi juga, ini juga mungkin akan pergi gitu loh. Jadi outlet ini harus bisa mencukupi kebutuhan teman-teman dulu. Sandang, papan, pangan. Dan tidak hanya itu, outlet ini juga harus bisa mencukupi kebutuhan barber juga. Contoh untuk memperpanjang tahun depan. Itu harus sudah bisa juga. Jangan sampai ini belum bisa untuk mencukupi kebutuhan barber. Teman-teman nyari pegawai. Lah nanti kalau tidak bisa memperpanjang tahun depan gimana? Kan gitu loh. Jadi, yang kedua ini, teman-teman boleh saya sarankan untuk mencari pegawai. Asalkan dari hasil outlet barber shop pertama ini, hasilnya itu sudah bisa mencukupi kebutuhan teman-teman sandang, papan, pangan. Plus kebutuhan barbershop untuk memperpanjang tahun depan. Kalau ini sudah bisa, itu sudah aman dan teman-teman aman kalau mau nyari pegawai. Gampangnya, cara bodohnya adalah paling tidak outlet ini per hari itu rata-rata itu pelanggan yang datang itu paling tidak sekitar 25 kepala rata-rata. Itu insya Allah sudah aman. Kenapa kok 25 sudah aman? Karena kalau seumpama itu cuma baru 10, lah gimana ini yang datang per hari rata-rata cuma 10 kepala, terus kan ya untuk kamu. Terus ini nanti mau makan apa yang pegawai baru ini? Kan gitu loh. Atau jangan malah ini baru rata-rata penghasilan 10 kepala, terus kalian nyari pegawai, terus yang jaga ini pegawai baru, terus teman-teman mau ngapain, kan gitu loh. Mau ikut motong. Lah ini aja baru rata-rata 10. Kok ikut motong, kan gitu. Terus teman-teman mau apa itu, mau tidak motong. Kalau tidak ikut kerja motong rambut, lah terus teman-teman mau ngapain juga, kan gitu. Cuma mau tidur-tiduran, kan gitu. Atau bahkan malah teman-teman berpikir seperti ini. Teman-teman buka outlet, ini belum rame, terus teman-teman nyari pegawai, terus disuruh jaga pegawai ini, terus teman-teman malah kerja di tempat orang. Ada loh orang-orang yang berpikir seperti itu. Menurutku itu kurang tepat, teman-teman. Bagaimana tepat? Teman-teman sudah buka usaha, malah usaha tersebut suruh ngelola orang. Dan teman-teman malah ngurusin usaha orang lain. Ingat teman-teman, ini kan tim atau pegawai ya. Saya yakin dia nggak 100% atau kurang optimal untuk ngurus outlet tersebut. Harusnya teman-teman itu yang mengoptimalkan outlet tersebut karena ini usaha teman-teman. Jadi teman-teman harus memikirkan usaha teman-teman ini. Jangan malah memikirkan usaha orang lain itu. Malah mikirin usaha orang lain, malah mengerahkan seluruh pikiran tenaganya untuk outlet orang lain itu. Ya iya, teman-teman mungkin dapat gaji gede gitu loh. Tapi kan ini bagaimana bagaimana nasib outlet teman-teman ini coba? Harusnya teman-teman tetap ngurusin outlet teman-teman ini. Kayak itu. Bagaimana supaya ini bisa maju dan berkembang. Kayak itu. Nah, oleh karena itu sangat tidak tepat kalau baru rata-rata per hari 10 kepala itu teman nyari pegawai, itu belum tepat menurutku. Paling tidak amannya per hari itu sudah 25 kepala. Kenapa kalau 25 kepala?
Ini kan kalau baru 10 kan kalian masih bisa ngurusin sendiri, masih bisa kalian pangkas sendiri kan gitu. Masih bisa kalian nyukur sendiri, masih bisa kalian urusin sendiri. Rata-rata pelanggan yang datang 10, 15, 20 itu kan masih bisa sendiri. Kan gitu loh. 25 sebenarnya masih bisa sendiri juga kayak gitu. Namun kalau teman-teman mau nyari pegawai itu paling tidak harus sudah 25 dulu per kepala. 25 kepala pelanggan per hari. Nah, kalaupun datang ini pegawai baru, berarti 25 itu kan nanti dibagi dua katakanlah. Ya tak? Dia yang mungkin nyukur 15, teman-teman yang 10. Dan dia akan dapat hasil, teman-teman juga dapat hasil juga kan gitu loh. Kayak gitu. Oke? Paham ya teman-teman ya? Kalau kurang paham nanti bisa komen di bawah ini. Karena itu lebih aman. Lebih aman. Lebih aman gitu. Lebih aman, teman-teman juga enak, ini pegawai juga enak, dan ini bisa berjalan dengan lancar, baik, kayak itu. Setelah ini mungkin dapat satu pegawai, terus nanti ini sudah rata-rata udah 25 terus, konsisten atau 30 terus, baru teman-teman boleh atau bisa buka cabang lagi. Maksud saya buka cabang. Ini dicarikan pegawai, tadi kan A, sekarang tambah B. Udah suruh jaga 2 orang. Terus teman-teman baru buka cabang. Itu lebih aman, teman-teman. Ya, untuk tambahannya bahwa daripada teman-teman tuh memaksakan kan dulu, ini baru rata-rata per hari 10 kepala, 15 kepala, terus teman-teman nyari pegawai gitu, terus ini outlet sudah diurusi oleh pegawai teman-teman, terus teman-teman malah mungkin apa ya, cuma nyantai duduk-duduk atau nggak ada aktivitas, kan juga malah pemasukan teman-teman kan berkurang karena untuk gaji orang ini kan gitu loh ya, kayak gitu. Jadi tolong benar-benar difikirkan baik-baik dan direnungi baik-baik kayak gitu. Jangan langsung bahasa Jawanya gerusa-gerusu gitu ya. Jangan terlalu cepat banget untuk mengambil langkah itu. Harus benar-benar difikirkan baik-baik dan sebagainya, teman-teman. Supaya apa? Supaya tadi benar-benar bisa berjalan gitu. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan saya yakin ke depan akan banyak lagi tips-tips dari saya atau hal-hal yang sudah mungkin saya alami atau yang sudah dialami oleh teman-teman yang mungkin akan saya share di video ini. Minta dukungannya untuk subscribe YouTube ini dan minta di-share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang mendapat manfaat dari YouTube ini, dan saya juga makin semangat untuk membuatkan video-video untuk kita sharing bareng dengan teman-teman semuanya. Ambil baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat!